Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sukacita bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini yaitu tinggallah di dalam Yesus. Puji Tuhan. Kata tinggal memiliki arti menetap atau diam. Tetap di dalam Yesus. Kalau kita melihat di ayat 4 ini, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dalam ayat yang kelima ini firman Tuhan berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam ayat ini ada sebuah pernyataan yang Yesus mau sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Pertanyaannya datang kepada kita pada pagi hari ini. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Kenapa kita harus tinggal di dalam Yesus? Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam ayat yang ke-6 kita melihat firman Tuhan berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus, ia dibuang. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, saudara. Setelah kering, ranting itu dikumpulkan, lalu dibakar. Betapa ngerinya ketika kita tidak tinggal di dalam Yesus. Yang ada hanyalah kekeringan dan kematian. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan sendiri berkata, tinggallah di dalam aku. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita akan terpisah. Kita akan menjadi kering seperti ranting. Kalau kita menjadi kering, tak ada lagi gunanya, saudara. Ketika kita menjadi kering, kita hanya akan dikumpulkan dan akan dibuang dan dibakar. Gambaran sederhana, saudara, seperti air. Air tanpa ikan, air tetaplah air. Tetapi ikan tanpa air, ikan itu mati, saudara. Tanah tanpa bunga, tanah tetaplah tanah. Tetapi bunga tanpa tanah, bunga itu mati, saudara. Tuhan tanpa manusia, Tuhan tetaplah Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan, manusia itu mati, saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, biarlah kita semua tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, akan ada kehidupan yang akan terus nyata dalam kehidupan kita. Karena kita melihat di dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kamu, firman Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, sungguh luar biasa, saudara. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, ada janji yang luar biasa. Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Luar biasa, saudara. Minta apa yang kita kehendaki, kita akan menerima. Ini adalah janji yang sangat spesial dan sangat luar biasa bagi orang yang mau tinggal di dalam Yesus. Minta apa saja, kita akan menerima, saudara. Oleh sebab itu, kuncinya ada di pilihan ini, saudara. Kita mau tinggal atau tidak. Kalau kita tidak mau tinggal di dalam Tuhan, yang kita alami hanyalah kekeringan, kematian. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, yang akan ada dalam kehidupan kita adalah keberhasilan. Firman Tuhan berkata, apa yang kita minta pasti akan diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya. Oleh sebab itu pagi hari ini melekatlah kepada Yesus yang adalah pokok anggur. Pokok kehidupan kita. Kalau kita terpisah,
pasti kita mati. Oleh sebab itu kita melekat dengan Tuhan. Saya sangat percaya ketika kita tinggal dan melekat kepada Yesus, maka Yesus yang adalah sumber pasti akan mengalirkan berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat kelimpahan, bahkan berkat keselamatan menjadi bagian kita semua yang mau tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam Yesus, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tetap semangat jalani hidup, tetap bersuka cita. Ketika kita terus tinggal di dalam Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan menyertai menjadi bagian kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak dapat berbuat apa-apa ketika kami di luar Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebab ketika kami tinggal di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami, maka aliran kuasa Allah terus akan mengalir menjadi bagian kehidupan kami. Kami akan semakin bertumbuh, kami akan semakin berbuah di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD COTW Temanggung. Biarlah terus diberkati oleh Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala, seluruh jemaat Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, biarlah Indonesia semakin dipulihkan, Indonesia dibaharui, dan bahkan biarlah Indonesia diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini. Apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang kami akan lakukan, biarlah Tuhan buat berhasil sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah terus mengalir menjadi bagian kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.